Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika.
biar kelihatan semangat sampai jawabnya pakai mic coba. Kan bikin iri ya gak megang mic gitu. Pas suaraku jadi kalah gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matil iman wal ikhwan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Subhanalladzi asra bi'abdi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa amma ba'd. Kenapa jatuh? Yang sama-sama kita hormati Ketua Pengurus Mushola Ar-Rahman Perumahan Cinta Damai Bapak Yasin. Yang sama-sama kita hormati cek lebih mantap kayaknya ini. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua RT 29 Pasir Panjang, juga Bapak Ketua RT 17, Bapak Ketua RT 18, Bapak Ketua RT 21. Itu yang sempat rekam di saya. Mohon maaf jika ada Bapak Ketua RT yang belum tersebutkan. Yang sama-sama kita hormati Bapak Garbinsa Kelurahan Pasir Panjang, desa atau kelurahan? Desa. Oh desa, ya. Desa Pasir Panjang. Dan juga Bapak Babin Kamtibmas Desa Pasir Panjang, para alim, para ulama yang dirahmati Allah, serta bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian. Tidak lupa rekan-rekan pemuda, pemudi, ini generasi penerus bangsa, yang semoga Allah senantiasa merahmatinya, melindunginya, memberkahinya, sehingga dimudahkan dalam segala urusan. Amin. Alhamdulillah, syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Karena atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua pada kesempatan malam hari ini, sehingga kita bisa bermuajahah, kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka memperingati Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iklan dulu nih, biasanya nak tayangan atau iklan ini itu gak iklan ini, tayangannya kalah nih. Moga Pak panjenengan paripurna kerungi. Ada yang mau benderanya? Mau, sama saya juga mau ya. Sambut. Oke, kalau mulai enten malih kan. Oh, tasnya enten ketilar. Jadi, matur suwun, Pak. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, setidaknya ada dua nikmat yang sering kita abaikan, yang sering manusia lalaikan ketika kita bisa menghadiri acara-acara seperti ini. Nikmatnya banyak banget, tapi minimal ada dua yang sering kita lalaikan. Apa itu? Nikmat iman, nikmat sehat, dan juga nikmat sempat. Saya ulangi, ada minimal dua nikmat yang sering kita abaikan ketika kita mampu hadir, bisa menghadiri acara seperti ini, yaitu nikmat sehat dan nikmat sempat. Kita bisa hadir di sini itu setidaknya punya dua hal itu, ya sehat, ya sempat. Tetangga kita barangkali sebenarnya sehat-sehat saja, tapi karena nggak sempat, mungkin karena malam minggu kebetulan ada acara di Bundaran Pancasila ya, di Taman Kota, sehingga nggak sempat untuk ikut Isra Mi'raj. Atau mungkin mendadak ada undangan yang lain, padahal sehat-sehat saja, sehingga tidak bisa hadir di sini, sehingga nggak bisa
bisa berkumpul bersama dengan kita. Atau mungkin yang lain sebenarnya bisa saja waktunya longgar, sempat saja untuk hadir di sini, tapi qadarullah Allah titipkan rasa sakit, mungkin tiba-tiba dengkulnya itu lututnya gitu, lututnya sakit gitu, gulanya naik gitu. Ya kalau gula pasir sih enak gitu, ini gula yang di dalam tubuh gitu. Tiba-tiba nggak bisa jalan, nggak sehat, walaupun sempat, akhirnya nggak bisa hadir. Nah Bapak Ibu dan semua yang ada di sini minimal punya dua, sehat dan juga sempat. Maka nikmat inilah yang harus kita syukuri, sehingga dengan nikmat ini, dengan rasa kesyukuran yang kita panjatkan kepada Allah, Allah akan berikan tambahan nikmat-nikmat yang lain. Karena ini sudah menjadi janji Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, kata Allah, maka akan aku tambah nikmatku padanya. Wa la in kafartum, akan tetapi barang siapa yang ingkar, yang kufur, yang tidak mengakui bahwa itu nikmat dari Allah, inna azabi, sesungguhnya azabku, kata Allah, lasyadid, sangatlah pedih. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan pernah mengabaikan nikmat sehat yang telah Allah berikan kepada kita. Karena banyak di luar sana, ya, orang itu melihat nikmat itu biasanya hanya dari sisi apa, Bu? Harta. Betul, materi. Banyak orang yang melihat nikmat itu hanya dari sisi materi, harta. Dapat arisan, alhamdulillah, itu nikmat, itu rezeki, gitu ya. Sementara badan yang sehat itu dianggapnya hal yang biasa, sehingga lupa untuk mengucapkan alhamdulillah. Padahal Bapak Ibu, kalau kita mau uangkan nikmat sehat yang Allah berikan ini, niscaya rumah kita itu tidak akan pernah mencukupi untuk nyimpen uang sebagai ganti kesehatan kita. Mau bukti? Kita buktikan. Kita baru saja alhamdulillah terlepas dari masa pandemi COVID. Ada yang kena COVID? Angkat tangan. Saya sendiri malahnya. Oh iya, alhamdulillah saya itu kena COVID, sempat dirawat di rumah sakit 10 hari. Habis itu karena COVID-nya meningkat, saya dianggap sudah sembuh walaupun masih positif, akhirnya dipulangkan paksa karena diganti pasien yang lebih parah. Sampai dinyatakan negatif COVID, itu saya diswab sebanyak 12 kali. Jadi per 3 hari disogoki gitu ya, sogoki terus ya. Terus karantina hampir 2 bulan di rumah, nggak boleh keluar. Iya, alhamdulillah. Nah, ketika sakit Bapak Ibu, apa yang kita rasakan? Sesak nafas. Untuk menghirup nafas itu begitu sulit. Ya, ketika sehat kita dengan leluasa gitu ya, dengan leluasa menghirup, alhamdulillah gitu. Ketika COVID itu nggak bisa, sampai ada yang sempat dibantu dengan oksigen. Bapak Ibu mungkin pernah bertanya berapa harga satu tabung oksigen? Berapa Bu yang pernah nanya? Atau yang pernah ngurusi orang yang kena COVID atau yang menggunakan tabung oksigen? Kalau yang kecil seukuran baygon semprotan nyamuk itu ya, namanya oksigen ya. Oksigen itu harganya 65.000 waktu itu. Dan itu hanya bertahan paling banter 2 jam kalau dipakai terus. Tabung kecil yang tanggung itu, yang bawahnya sudah harus pakai geredekan kita surungan, itu berapa harganya? 2 juta. Dan itu hanya berlaku juga untuk beberapa jam, nggak mampu untuk semalaman. Yang paling gede itu harganya 6 juta. Itu hanya oksigennya, yang untuk nafasnya saja, belum sewa tabungnya dan sebagainya. Dan itu paling banter sehari dipakai harus sudah ganti. Nah, kalau kita menghirup itu harus membayar, ya, harus pakai tabung yang besar setiap hari gitu ya, 6 juta. Sekarang dihitung sejak kita lahir ceprol gitu ya, sampai segede hantu begini ini, ada yang usianya 60 tahun, 70 tahun, 50 tahun gitu ya. Artinya dalam 1 tahun ada 365 hari kali 6 juta. Berapa Bu? Banyak Pak? Iya, kalau banyak saya juga tahu gitu. Saya sampai berapanya gitu.
Atau bapak-bapak yang ahli matematika biasa enggak itu? 365 hari kali 6 juta buahnya, itu dari 1 tahun. Kali usia kita sekarang yang sudah 40 tahun kayak saya gitu, tinggal ngitung saja, dikalikan berapa duit yang harus kita keluarkan hanya untuk membayar nafas atau oksigen yang kita hirup. Itu baru udaranya saja, belum alat untuk nafasnya yang masuk IGD, ICU gitu ya. Alat itu bayar semua, selang yang dipasangkan di hidung, alat pendeteksi paru-paru, jantung masih berdegup atau tidak, semuanya bayar ya. Dan kita diberikan oleh Allah semuanya gratis, tanpa bayar sepeser pun. Kayak gitu masih mengeluh, ya Allah aku nggak punya apa-apa. Ada seorang pengusaha yang nyentrik, kalau bapak ibu memperhatikan, yang biasanya pakai celana pendek gitu, namanya siapa? Bob Sadino. Bob Sadino itu ketika ada seorang pemuda yang ngeluh, saya mau usaha pak, tapi saya nggak punya modal. Terus kata Bob Sadino, itu kamu punya dunggul gitu, boleh nggak dunggulmu ku bayar 500 juta satunya. Jadi 2 dunggul itu 1 miliar. Potong dunggulnya mau dibayar 1 miliar. Boleh nggak kira-kira? Enggak. Kenapa nggak boleh? Ya lebih sayang dunggulnya lah pak. Iya betul. 2 dunggul sudah 1 miliar. Yang punya bola mata, ya, bola mata kita ini kan luar biasa. Kalau kemudian diambil diganti dengan 200 juta, boleh? Nggak boleh. Kenapa? Karena lebih mahal ininya. Allah itu sudah sangat luar biasa menciptakan manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah aku ciptakan manusia, insan, fi ahsani taqwim, dalam sebaik-baik bentuk. 2 bola mata kita itu sudah luar biasa Allah ciptakan. Begitu kita membuka mata, itu sudah otomatis autofokus, nggak perlu diputar-putar kayak kamera itu ya, atau kalau HP ditutul-tutul dulu biar fokus, enggak, mata kita sudah bisa langsung fokus. Hebatnya lagi, sudah bisa langsung membedakan mana istri sendiri dan mana istri tetangga. Loh, kalau nggak bisa fokus kan repot gitu. Kok malam minggu rasanya lain, oh ternyata Satpol PP ditangkap, kan repot ya. Allah ciptakan sedemikian rupa begitu ya. Sudah gitu penempatannya juga sudah pas, dua-duanya di depan. Coba kalau satu di depan, satu di bawah kaki gitu, apa nggak repot gitu? Udah gitu Allah berikan penutup yang secara refleks ketika mau keculek, mau kesentuh itu udah nutup sendiri. Bayangkan kalau kita menutup mata itu nunggu diperintah, nutup dulu, buka lagi. Betapa capeknya kita. Allah berikan itu semuanya otomatis. Luar biasanya lagi, dua-duanya bareng. Kebayang nggak kalau 2 mata kita ini nutupnya satu-satu, nggak kompak gitu. Ibu-ibu belanja ke pasar gitu ya, tiba-tiba matanya nutup satu. Kebetulan penjualnya laki-laki, ih genit banget ibu-ibu nih ya, ting gitu, karena nggak bareng. Ini baru mata Bapak Ibu, belum mulut, hidung, rambut, semuanya yang Allah berikan kepada kita ini adalah nikmat yang luar biasa. Itulah sebabnya kenapa banyak orang yang rela mengeluarkan puluhan juta rupiah bahkan ratusan untuk mengembalikan kesehatan yang sudah Allah ambil. Maka sekali lagi ketika kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, ucapkan Alhamdulillah. Semoga kesyukuran ini menjadikan nikmat Allah itu bertambah kepada kita. Amin Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati Allah, berbicara mengenai Isra Mi'raj, kalau orang barat bilang ini adalah golden moment, kesempatan emas bagi kita untuk mengupdate kembali, untuk memperbarui keimanan kita. Kenapa? Karena peristiwa Isra Mi'raj ini benar-benar sebagai penguji keimanan. Bagaimana mungkin Isra Mi'raj sebagai penguji keimanan? Kita lihat kembali sejarah Isra Mi'raj ini ketika baru saja terjadi. Kala itu Rasulullah Muhammad SAW pasca melaksanakan Isra Mi'raj, beliau duduk termenung di pinggir Ka'bah, memikirkan peristiwa yang baru saja dialami. Satu malam, hanya dalam satu malam
beliau mampu melaksanakan perjalanan dari Masjidil Haram, di mana itu? Di Mekah, ke Masjidil Aqsa, di mana? Palestina. Berapa jaraknya? Apa ya? Jauh Pak, pokoknya betul jauh ya. Pokoknya yang paling banyak Pak, yang jauh-jauh Pak. Iya. Ada yang menyebutkan 1239 km. Tapi kalau kita buka Google Map ya, Google Map kan ada petunjuknya, mau naik mobil, mau naik kereta, mau naik motor, mau jalan kaki gitu ya. Kalau kita klik jarak Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kalau naik mobil itu jaraknya 1400 sekian kilometer. Ditempuh kalau pakai mobil 16 jam. Kemudian kalau pakai kereta api, kita klik, Google-nya bingung, nggak ada jalurnya soalnya, gitu ya. Pakai motor apalagi. Tapi kalau kita klik yang jalan kaki, ketemu, jaraknya nambah jauh dan ditempuh dalam waktu 16 hari. Nah, ini Rasulullah melaksanakan dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina hanya dalam waktu 1 malam. Tidak cukup itu saja, kemudian dilanjutkan dengan Mi'raj, yaitu naik dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha. Dalam banyak riwayat disebutkan jarak dari Masjidil Aqsa ke langit pertama itu kalau dalam perjalanan normal manusia membutuhkan 1 juta tahun. Setiap satu langit 1 juta tahun. Langit kedua, langit ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Bayangkan berapa lama waktu normal yang dibutuhkan. Namun Rasulullah mampu melakukan itu semuanya hanya dalam waktu 1 malam, bahkan kembali lagi ke Makkah Al-Mukarramah. Maka Rasulullah termenung. Begitu Rasulullah termenung, lewatlah paman beliau, tapi juga yang memusuhi dakwah beliau, yaitu Abu Pak. Iya, bukan Abu. Paman Rasul yang menjadi musuh dakwah Nabi, Abu Jahal. Ya, Abu Jahal. Kalau bahasa kita begini ya, orang sini. Ngopo meneng wae, gitu ya. Kira-kira seperti itu, melihat Nabi Muhammad termenung. Kemudian Nabi Muhammad menceritakan, sesungguhnya tadi malam aku begini dan begini. Abu Jahal kaget, sekaligus gembira. Tapi gembiranya bukan karena iman. Kenapa? Karena Abu Jahal memang memusuhi Rasulullah. Kemudian Abu Jahal ngomong, tahan dulu ceritamu. Maukah kamu aku kumpulkan orang-orang Mekah, penduduk Mekah, dan kamu ceritakan apa yang baru saja kamu sampaikan kepadaku? Kata Rasulullah, boleh, karena ini kesempatan bagi Rasulullah untuk menceritakan apa yang baru saja dialaminya. Sehingga cerita, dikumpulkanlah penduduk Mekah kala itu. Kemudian Rasulullah naik ke salah satu bukit, yang bukit itu memang digunakan hanya untuk satu pengumuman-pengumuman yang sangat penting. Kalau nggak penting nggak digunakan tuh bukit. Kok nggak pakai toa Pak? Dulu belum ada toa ya, belum ada yang bikin. Jadi naik ke bukit yang lebih tinggi untuk kemudian memberikan pengumuman. Kemudian Rasulullah menceritakan, setelah semuanya dikumpulkan oleh Abu Jahal, kemudian Rasulullah mulai menceritakan apa yang baru saja dialaminya. Setelah itu Abu Jahal menimpali, lihatlah Muhammad sekarang sudah gila. Bagaimana mungkin dia bisa melakukan perjalanan dari Masjidil Haram kemudian ke Masjidil Aqsa, dan dia berkata naik ke Sidratul Muntaha, kembali lagi ke Mekah dalam waktu 1 malam. Sementara kala itu perjalanan normal dari Makkah ke Palestina, para saudagar-saudagar ya, para kafilah-kafilah dagang itu, mereka membutuhkan waktu 1,5 bulan perjalanan. Kalau pulang pergi berarti 3 bulan. Maka orang-orang yang beriman, yang sudah lama, mereka percaya kepada Muhammad. Kenapa? Dasarnya iman. Maka inilah pentingnya kita memahami Isra Mi'raj itu. Yang pertama adalah iman dulu, jangan logika dulu. Kalau logika nggak bakalan masuk, karena fakta-faktanya seperti itu. Orang-orang yang baru saja masuk Islam, ya, yang masih baru keislamannya, akhirnya ragu dengan apa yang disampaikan Muhammad. Nggak apa-apa, ini mau ngaji juga ya. Kayaknya di sana kurang kencang, satu lebih dekat. Ya. Sini Le. Pinter anak solid. Nah, orang-orang yang imannya masih baru, ya, yang orang-orang yang
Orang-orang yang baru saja masuk Islam, mereka mulai ragu. Ini benar nggak ya Muhammad ini? Sementara yang beriman, mereka makin beriman. Kenapa? Karena Muhammad itu, ya kembali kepada peristiwa Muhammad sebelum diangkat Nabi, dia sudah mendapatkan gelar Al-Amin. Apa artinya? Yang dapat dipercaya. Kenapa? Karena Muhammad sedari kecilnya sampai dewasanya sekalipun belum pernah berbohong. Saya ulang, Muhammad sedari kecilnya sampai dewasa satu kali pun belum pernah berbohong. Kalau yang hadir di sini pernah bohong belum, Pak? Wong pertanyaannya pernah atau belum, jawabnya sering. Oh, ibu jujur banget sih, Bu. Ya. Kalau kita kan sering ya, kita situ aja kali gitu ya, yang jawab situ gitu ya. Sering berbohong gitu. Sehingga kadang turun ke anak-anak kita gitu. Saya dulu punya tetangga, Pak. Anaknya, bapaknya lagi kerja bakti sama bapak yang lain di lapangan. Tiba-tiba anaknya datang, "Pak, suruh pulang." Siapa nyuruh? Ibumu. Ibu gitu ya. Karena yang manggil ibunya biasanya bapak-bapak kan takut sama istrinya gitu. Itu kalau di sana. Kalau di sini sama, Bu. Oh enggak ya, enggak beda maksudnya. Nah, Pak suruh pulang, siapa nyuruh? Ibu. Langsung pulang. Enggak begitu lama kembali ke lapangan tempat kerja bakti. Cak ngapusi. Loh kenapa, Pak? Katanya suruh pulang. Saya sampai rumah nanya, "Ada apa, Bu?" "Loh kenapa?" Katanya suruh pulang. "Enggak, aku enggak nyuruh." Anaknya ternyata ngerjain bapaknya coba. Iya, jangan ditiru ya, jangan ditiru ya. Nah, Muhammad itu dari kecilnya nggak pernah berbohong. Jadi apapun yang dikatakan itu adalah kenyataan. Bahkan ketika berdagang, ketika awal-awal berdagang, Muhammad itu saking jujurnya, kalau jualan itu dikatakan harga aslinya, harga kulaannya. Muhammad kalau dagang, umpamanya dagang baju ya, kulaannya 15.000. Dia akan ngomong, "Ini baju harganya 15.000. Anda atau kamu jenengan mau kasih untung berapa?" Sampai seperti itu. Berani, Bu, dagang begitu, Bu? Enggak berani, Pak. Nanti kalau nggak kasih untung gimana? Nah, Muhammad berani. Ya, ini barang harganya 15.000. Silakan mau ngasih untung berapa? Enggak, aku nggak ngasih untung. Aku beli 15.000 aja. Ya udah, nggak apa-apa, kasihkan. Tapi dagangan Muhammad justru paling laris. Kafilah-kafilah yang lain belum habis, punya Muhammad habis duluan. Bahkan ketika jualannya itu cacat, Muhammad akan mengatakan, "Ini barang ada cacatnya di sini, di sini, di sini. Kalau mau silakan beli, kalau enggak juga tidak apa-apa." Saking jujurnya seperti itu. Maka Muhammad ya sudah mendapatkan gelar Al-Amin. Bukan ketika sudah menjadi nabi. Kenapa? Karena biasanya orang itu kan suka maidu. Maidu itu bahasa Inggrisnya bergudul gitu ya. Apa ya? Ya itulah maidu gitu. Nggak percayaan gitu. Nggak percayaan. Nah, kalau Muhammad itu dapat gelar Al-Amin setelah diangkat Nabi, orang akan dengan mudah mencemooh, "Ah ya jelas, itu kan Nabi." Tapi ini dapat gelar Al-Amin justru ketika belum menjadi Nabi, agar semakin yakin bahwa ini memang sosok manusia pilihan. Baik, kembali ke cerita Isra Mi'raj. Begitu Muhammad menceritakan itu, gegerlah semuanya, karena ini adalah peristiwa yang tidak mungkin. Maka para pembesar kafir Quraisy yang memang saat itu benci pada Muhammad mempunyai satu alasan, satu senjata untuk bisa mempengaruhi Abu Bakar yang saat itu sudah masuk Islam, yang juga tokoh Quraisy, untuk menyampaikan bahwa ini loh, Muhammad itu senangnya memang mengarang cerita. Ajaran yang dibawanya juga ngawur. Dengan peristiwa ini mereka berharap Abu Bakar menjadi ragu dengan Muhammad sehingga tidak menjadi pendukung Muhammad lagi. Rame-rame mereka mendatangi Abu Bakar, yang kala itu Abu Bakar sedang melihat-lihat kebun sawitnya. Loh kok kebun sawit gitu? Kurma ya. Abu Bakar sedang berada di kebun kurmanya, lagi melihat-lihat gitu ya, kurma yang mau berbuah. Terdengar rame-rame, ada apa ini? Kok pada meneriakkan namanya, "Wahai Abu Bakar, wahai Abu Bakar." Abu Bakar keluar dari kebunnya, kemudian bertanya, "Ada apa ini?" Kemudian menceritakanlah para tokoh itu, Muhammad sudah gila. Muhammad menceritakan begini dan begini dan begini kepada Abu Bakar. Apakah Muhammad menceritakan seperti itu? Iya, Muhammad menceritakan seperti itu. Maka bergegas Abu Bakar bertanya kepada mereka, "Di mana Muhammad sekarang?" Dia ada di sana, sedang dikelilingi oleh penduduk Mekah. Singkat cerita, Abu Bakar pun menuju kepada Muhammad di mana sedang bercerita tadi. Sembari melihat sekelompok orang yang mengelilingi Muhammad, Abu Bakar bertanya, "Ya Muhammad,
apakah benar engkau mengatakan bahwa engkau begini itu sambil teriak-teriak Ibu. Ya, sambil berjalan itu sambil mengulang apa yang disampaikan oleh para Quraisy tadi untuk dikonfirmasi kepada Muhammad. Ternyata disitulah kecerdasan Abu Bakar. Abu Bakar sekedar ingin memberikan penjelasan, penekanan bahwa apa yang disampaikan Muhammad itu seperti apa yang disampaikan Abu Bakar. Begitu sampai di depan Muhammad, Abu Bakar berkata, benarkah wahai Muhammad engkau mengatakan itu semua? Benar wahai Abu Bakar. Apa jawab Abu Bakar? Sodakta. Engkau benar wahai Muhammad. Jadi Abu Bakar hanya ingin memberikan penguatan bahwa apapun yang disampaikan Muhammad semuanya adalah benar. Dan yang lebih luar biasanya lagi, satu perkataan Abu Bakar yang dicatat dalam sejarah, beliau mengatakan, andaikan tembok yang putih ini Muhammad mengatakan hitam, maka akan aku paksa mataku dan aku paksa mulutku untuk mengatakan bahwa tembok ini hitam sebagaimana yang dikatakan Muhammad. Shallu ala Nabi. Itulah keimanan Abu Bakar. Bahkan kalaupun nyata-nyata tembok itu putih, tapi Muhammad mengatakan, seandainya Muhammad mengatakan itu hitam, maka Abu Bakar akan mengikuti apapun kata Muhammad bahwa tembok itu hitam. Artinya tidak ada sedikit pun keraguan yang ada dalam diri Abu Bakar. Maka kemudian orang-orang yang tadinya ragu-ragu dengan kisah Muhammad itu, yang sudah beriman, semakin mantaplah bahwa Muhammad adalah sosok yang benar. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, lalu apa yang menjadikan Isra Mi'raj ini begitu istimewa bagi kita? Pertama, dari cerita yang kalau di logika itu tidak masuk akal menurut manusia, iya, kalau itu Rasulullah sendiri yang melakukan perjalanan. Tapi sebagaimana ayat yang tadi dibaca oleh Mas Fizi tadi, bahwa sesungguhnya bukan Rasulullah sendiri yang melakukan perjalanan, tapi Allah lah yang memperjalankan hambanya yaitu Muhammad. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Jadi Allah yang memperjalankan Nabi Muhammad SAW. Ketika Allah yang melakukan itu, maka tidak ada hal yang mustahil, tidak ada hal yang tidak mungkin. Kenapa? Karena Allah sang maha kuasa, Allah sang maha pengatur segala alam raya. Sehingga ketika Allah yang melakukan, sangat mudah bagi Allah untuk bisa menjelaskan itu semuanya. Kalau pakai teknologi manusia nggak bakalan bisa, tapi pakai teknologi Allah sangat bisa. Contoh sederhana untuk menguatkan kembali betapa sangat mudah bagi Allah untuk bisa melakukan itu semua. Contohnya begini, ada semut Pangkalan Bun. Semut Pangkalan Bun ini main ke bandara. Entah kenapa yang ngomong semut main ke bandara. Kemudian dia karena main ke bandara naik ke 6R. Semutnya naik ke 6R. Terbanglah pesawat itu kemudian ke Jakarta. Sampai di Jakarta itu semut pindah lagi ke Saudi Airlines. Wow, mantap kan semutnya? Naik ke Saudi Airlines. Terbang lagi dia ke Mekah, ya, ke Saudi Arabia sana. Habis itu pindah lagi ke pesawat, kembali ke Jakarta, naik 6R lagi, kembali ke Pangkalan Bun. Si semut turun, kembali ke kelompoknya. Dia ngomong, hehehe, tahu nggak kamu? Aku dari Jakarta loh, terus aku dari Mekah loh, terus aku kembali lagi ke Jakarta, kembali ke Pangkalan Bun. Kapan berangkatmu? Tadi pagi. Ini sekarang udah di sini. Kira-kira semut-semut lainnya percaya nggak, Bu? Ya nggak mungkin lah, wong badanmu aja kecil kayak gitu. Semut nggak bakal percaya kalau pakai teknologinya semut, ya, karena semut itu nggak punya mata. Ada yang pernah lihat mata semut? Enggak. Semut itu nggak punya mata loh, Bapak Ibu. Kalau nggak percaya nanti buktikan sendiri ya. Terus kok dia bisa jalan-jalan, Pak? Itulah kuasanya Allah. Dia pakai indera penciuman, ya, ada sensornya. Jadi walaupun nggak punya mata dia bisa kemana-mana. Nah, kalau dengan teknologi semut nggak mungkin bisa, tapi ternyata dengan teknologi manusia dia bisa kemana-mana. Itu baru 6R yang dinaiki. Kalau yang dinaiki kemudian Sukhoi atau F-16, apa nggak bisa melejit lagi dia lebih jauh lagi kan?
Nah sama, ketika pakai teknologi manusia, Isra Mi'raj itu menjadi aneh. Tapi begitu pakai teknologi Allah, semuanya menjadi mudah. Nah, apa yang kemudian bisa kita ambil dari kisah Isra Mi'raj ini? Oleh-oleh yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Apa itu oleh-olehnya? Sholat, kewajiban yang kemudian kita laksanakan 5 kali dalam sehari semalam. Sholat ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah menjadi satu hal yang utama. Kenapa demikian? Dari sisi perintahnya. Kalau perintah sholat, kalau perintah puasa, perintah sedekah, perintah yang lain, Allah berikan perintah itu titipkan melalui malaikat Jibril. Disampaikan kepada Muhammad, disampaikan kepada umatnya, para sahabat yang hanya sampai kepada kita. Tapi khusus sholat, Allah tidak pakai perantara Jibril lagi, panggil Muhammad. Ya. Jadi kalau dari perintahnya saja ini sudah luar biasa. Perintah yang dititipkan sama perintah yang disampaikan langsung, penting mana kira-kira? Penting yang disampaikan langsung. Ya. Maka pasti sholat ini juga mempunyai pengaruh yang paling penting dalam kehidupan kita, dan itu betul ternyata. Kelak di akhirat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika nanti dihisab, maka amalan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah, yang akan diaudit, yang akan diperiksa adalah tentang sholatnya. Kalau sholat kita bagus, sholat kita baik, Allah akan perintahkan kepada malaikat, catat baik semua amalnya dari sholatnya. Tapi kalau sholatnya tidak baik, sholatnya bolong-bolong, ya, atau mungkin seminggu sekali, apa itu seminggu sekali? Sholat Jumat, atau setahun sekali, apa itu? Sholat Id, ya. Nah, itu akan diaudit lagi. Kalau sholatnya jelek, ini amal yang lain masih mengkhawatirkan. Makanya sholat ini sebenarnya shortcut, jalan pintas. Kalau Bapak Ibu itu mau masuk surga, gitu ya, mau nggak Bu? Mau nggak Bu? Kok nggak yakin gitu sih di awal surga? Mau masuk surga nggak Bu? Bapak-bapak? Oh, mau semua sama. Maka mari jaga sholat kita, ya, jaga sholat kita. Tidak hanya sekedar menjalankan, tapi mendirikan sholat. Apa maksudnya mendirikan? Karena ada orang yang nanti tertolak atau tidak masuk surga, itu adalah golongan pertama adalah orang-orang yang tidak mendirikan sholat. Maksudnya apa? Bukan tidak sholat mereka sholat, tapi sholatnya itu semaunya sendiri, sakarepe dewi. Gelem yo mangkat, ora gelem yo ora mangkat. Ketika sholat itu menjadi sak geleme dewe, maka sholat tidak lebih dari sekedar menggugurkan kewajiban. Ini yang menjadi PR kita. Bagaimana kemudian kita menjadikan sholat ini shortcut, jalan pintas menuju ke surga. Kenapa? Karena ini tadi dari awalnya sudah istimewa. Perintahnya disampaikan langsung oleh Allah kepada Rasulullah. Dan awalnya Bapak Ibu, sholat kita itu tidak 5 kali dalam sehari. Berapa kali tapi? Awal sholat diperintahkan berapa kali? 50 kali. Kebayang nggak Bu? 50 kali dalam sehari semalam. Oh, nggak sempat masak, nggak sempat belanja pokoknya, dijamin gitu ya. Baru selesai sholat, sholat lagi gitu. Bapak-bapak nggak sempat ke kebun, ke kantor, yang pokoknya nggak sempat gitu. Maka ketika perintah sholat pertama 50 kali, begitu turun ke langit ke-7, ketemu sama Nabi siapa? Langit ke-7 Ibrahim. Nabi Ibrahim nggak banyak komentar. Turun ke langit ke-6, ketemu Nabi Musa. Suruh ngapain mat? Kira-kira gitu ya. Nabi Musa itu kan karakternya begitu kalau dalam sejarah, senior gitu ya. Jadi Muhammad ini ya kan Nabi yang terakhir gitu. Suruh ngapain mat? Suruh sholat ya Musa. Berapa kali? 50 kali. Apa jawab Musa? Gak bakalan mampu umatmu. Itu ternyata kalau dalam riwayatnya ya, Nabi Musa itu bukan karena empati, bukan karena sayang kepada umatnya Muhammad, bukan, tapi lebih karena bahwa merasa beliau dan umatnya itu lebih kuat,
umatku aja nggak sampai segitu, masa umat Muhammad 50. Kira-kira begitu, di tafsirnya begitu ya. Para ulama menjelasnya begitu. Nggak kuat Muhammad, terus gimana? Naik lagi, menghadap lagi, minta korting. Nah, ini ibu senang kalau dengar korting, korting diskon itu senang banget gitu. Akhirnya Nabi Muhammad naik lagi, ketemu sama Allah, menyampaikan apa yang dipesankan Nabi Musa alaihissalam. Turun lagi, gimana Mat? Berapa? 45 ya Musa. Nggak kuat gitu. Kata Musa, terus gimana? Minta lagi potongan. Naik lagi Nabi Muhammad. Turun lagi ketemu Musa. Nabi Ibrahim nggak pernah protes, tapi Nabi Musa itu pokoknya dicegati terus gitu, cegati terus gitu. Sampai akhirnya naik turun, tinggal 5. Itu pun Nabi Musa masih komentar. Berapa Mat? 5 ya Musa. Nggak kuat umatmu. Gitu. Dan itu terbukti Bu ternyata. Apa yang disampaikan Nabi Musa itu terbukti untuk sebagian orang yang di sana, yang di sini. Oh sama, ibu bilang sama Pak. Wah kita ini nanti ya. Nabi Musa bilang nggak kuat umatmu gitu. Dan itu terbukti untuk sebagian orang ternyata 5 kali dalam sehari itu masih sangat berat, terutama sholat subuh. Tapi saya dengar di sini kalau subuh penuh katanya. Nyamuknya, bukan jamaahnya gitu. Cuman 2, Pak Yasin sama 1 lagi itu muazzinnya gitu. Itu aja, kalau azan suaranya udah ditebak dari azannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sing nom-nom jonandi, sing azan jombai gitu. Itu masjid sana ya. Kalau sini insya Allah sama lagi, masya Allah. Kok banyak samanya gitu. Nah, akhirnya tinggal 5 ya. Itu pun ketika Nabi Musa menginginkan untuk bisa minta kortingan lagi, Rasulullah sudah sungkan, malu, dari 50 tinggal 5 masa ya minta kortingan lagi. Akhirnya sampailah kepada kita sholat itu 5 kali dalam sehari semalam. Karenanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, 5 kali dalam sehari semalam itu sebagaimana tadi kita sampaikan adalah shortcut, jalan pintas. Kalau kita mau masuk surga, kalau kita mau disayang Allah, laksanakan yang 5 waktu dalam sehari semalam. Tidak hanya secara lahiriah, tapi zahiron wa batinan, zahir dan batin. Bagaimana salah zahir? Dipersiapkan fisiknya. Kalau mau sholat, Bapak Ibu perhatikan pakaiannya ya. Kata Allah, pakailah pakaianmu yang terbaik ketika memasuki masjid. Khudzu zinatakum inda kulli masjid. Pakai pakaian yang terbaik yang kita miliki. Jadi gak apa-apa ibu mau pakai mukena yang mahal sekali untuk sholat 5 waktu, bagus ya. Untuk sholat 5 kali sehari semalam, pakai yang mahal. Bapak-bapak juga begitu. Kalau punya BHS, pakai BHS-nya. Jangan ya pas Idul Fitri aja keluarnya BHS-nya. Yang hari-hari pakai sarung yang udah kayak amper gitu ya, mentul gitu. Saking-sakingnya sudah lama nggak diganti dan nggak dicuci gitu ya. Ibu-ibu pakai mukena yang mahal dan nggak apa-apa karena mau sholat menghadap Allah. Karena untuk keluar rumah saja ibu-ibu itu kan luar biasa ya. Untuk Isra Mi'raj saja dandannya berapa jam tadi Bu? Berapa jam Bu? Dari habis maghrib ke depan ngeceng nggak ya? Pakai baju seragam ya, selibamnya seragam, sebenarnya ini seragaman ben kosong gitu ya. Pakai mandinya itu lama banget, luluran dulu, Isra Mi'raj gitu ya, lama sampai diketok sama suaminya, gantian Bu, gantian gitu ya. Belum lagi di depan kaca, pakai apa Bu? Foundation. Terus pakai apa lagi? Pakai bedaknya 4 lapis. Pakai eyeshadow. Banyak banget gitu kan. Pakai lipstick, kekandulan. Dilap lagi pakai tisu, dilap pakaian. Kurang banyak. Tambahi lagi gitu kan. Sampai lagi itu untuk keluar rumah. Itu ibu. Kalau bapak-bapak kan enggak simpel. Lihat bapak-bapak enggak ada yang pakai seragam gitu.
simpel pokoknya nyangking sarung, kopi, mangkat wes. Makanya perbedaannya adalah signifikan, apalagi kalau kondangan kan, ibu-ibunya glowing kan, bapak-bapaknya apa adanya kan begitu ya. Ya begitulah bapak-bapak, nggak apa ya Pak ya. Bagi ibu-ibunya yang glowing saja. Untuk sholat usahakan secara zahir. Apalagi setelah pakaian juga diperhatikan tempatnya, ya tempatnya kita hilangkan dari hal-hal yang sekiranya bisa mengganggu kekhusyukan. Bahkan di anjurannya juga secara fisik dipersiapkan. Bapak Ibu, sholat itu tidak boleh menahan lapar, kecuali puasa. Kalau puasa beda. Jadi Bapak Ibu kalau sholat dan kondisi lapar dan makanan sudah siap, maka sunahnya sholat juga atau makan dulu? Makan dulu, ya. Tapi jangan sampai kekenyangan, biar makan dulu, dimakan dulu enggak, makan dulu secukupnya. Harapannya apa? Biar sholatnya khusyuk, tenang, enggak lagi mikir satenya, enggak lagi mikir opornya, oseng-osengnya, enggak. Sudah makan, baru sholat, ya. Sholat juga tidak boleh sambil nahan BAK. Apa BAK? Pipis, nggak boleh. Apalagi yang bapak-bapak udah sampai pucuk itu masih ditahan megal gitu ya. Tuh ketawa, pernah merasakan mungkin gitu. Ibu-ibu juga nggak boleh, bukan hanya bapak, ibu juga boleh. Kalau pas sholat kok kerasa pipis ya sudah batalkan. Buang air kecil dulu, biar sholatnya khusyuk. Nggak boleh nahan kentut. Sholat kok nahan kentut, megal gitu ya. Nggak boleh, ya. Apalagi nahan BAB, tambah nggak boleh lagi. Kalau sampai merucut, bubar jalan untuk sholatnya. Apalagi imamnya lagi yang nahan gitu. Imam pas di depan jadi tahan-tahan gitu. Pas sujud kelepasan gitu. Wah repot ya, jamaahnya bubar jalan. Hilangkan semua hal-hal yang mengganggu kekhusyukan dalam sholat. Jadi secara fisik, secara zahiran dipersiapkan wabatinan. Apa itu wabatinan? Hati juga dihadirkan. Jadi sejak mulai kita niat nawaitu ya atau usolli fardhu dhuhri atau asri atau maghribi atau isya atau subuh, hadirkan bahwa kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu harus dipersiapkan. Jangan ketika kita sudah mulai sholat takbiratul ihram Allahu akbar kau gosong sopo gorengan gosong kau yang ini pelirane uang nang omah bismillahirrahmanirrahim lah seketai uku mau nanti yo langsung berbelanja mau ije tak pelirane Allahu akbar aku padahal bertutup sayur 20 bapaknya itu jaluk rokok etengan 10.000 ini jarang pulang kok mana? Allahu Akbar. Sholat golek susuk, golek angsul coba Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullah. Baru 2 rakaat pada saat sholat zuhur gitu sampai lupa jumlah rakaatnya gitu. Itu secara fisik sholat, gerakannya sholat tapi hatinya belum sholat. Ngono jalur ditompo sholatnya. Untung Gusti Allah Maha baik gitu. Maka bagaimana mengatasinya? Bapak-bapak ini, khusus bapak-bapak, mari laksanakan sholat berjamaah di masjid. Selain menjaga hal-hal yang tadi bisa muncul, keuntungan sholat jamaah itu peluang diterimanya lebih besar. Kalau kita sholat sendiri, gangguan-gangguan tadi akan sering muncul. Yang lupa naruh kontak gitu ya. Kontak motor lu mau dicari gak ada kemana, pas sholat ketemu, aduh baru tak sadar ke lawang, sholat nemu kontak juga, ya nemu kontak juga. Itu kalau sholat sendiri kan bubar jalan, tapi kalau jamaah Bapak Ibu, memang bukan jaminan imam itu menjadikan sholat kita diterima, tapi dengan berjamaah kita nggak pernah tahu makmum yang mana, anggota jamaah yang mana yang sholatnya bisa khusyuk, ikhlas kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau satu saja dalam sholat jamaah itu diterima oleh Allah, maka seluruh orang yang ikut jamaah itu akan diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa nggak enak coba? Ibarat kita beli kedelai. Kalau kita beli kedelai 1 karung, kemudian ada kerikil 1-2 buah, ya, atau mungkin 10 buah atau 100 buah dalam 1 karung itu
itu akan keangkut semuanya, dibayar semuanya satu karung. Tapi kalau per biji beli kedelai, memang ada Pak beli kedelai per biji, ya digawe aja ada gitu. Pas ketemu kerikil, kira-kira diangkut enggak? Enggak, lo ngapain mau beli kedelai adanya kerikil, singkirke kan begitu. Kira-kira seperti itu. Kita sholat sendiri gitu, dengan kualitas yang seperti itu, baru takbiratul ihram sudah ingat cicilan gitu, sudah ingat SPP-nya anak-anak gitu, udah gitu bani sebundel wayanan servisan gitu. Itu kira-kira kalau malaikat mencatat, sholat yang ngiling-ngiling tak cicilan, woi, apa enggak ketawa itu malaikatnya itu. Tapi kalau jamaah Bapak Ibu, kita nggak pernah tahu sekali lagi di antara sekian bayar itu kemudian sholatnya khusyuk ikhlas. Maka mari Bapak-bapak, kita sudah punya musola sendiri, jadikan musola ini dalam target setahun ini nggak muat di sebuah jamaah, sehingga Pak Yasin segera berpikir gimana merenovasi, membesarkan jamaah karena sudah nggak muat. Tapi kalau segini masih muat terus bahkan kurang, Pak Mirnya ayem, rasa direnovasi, amot kan begitu. Maka jadikan Pak Yasin nggak bisa tidur memikirkan bagaimana membesarkan musola ini. Caranya bagaimana jadikan untuk sholat jamaah. Dan ini butuh peran serta ibu-ibu. Kalau sudah azan di musola, bapak-bapaknya masih di rumah, usir bu, usir, ya. Pak, azan tuh azan, taruh HP-nya. Kalau perlu surung bu, sholat. Imamnya harus begitu bu. Tapi kalau bapaknya sholat di rumah, ibunya ayem-ayem saja, ya jangan berharap nanti anaknya mau ke musola. Azan loh, sholat. Bapak urung mangkat, bapak mengko. Nanti anaknya mulai bapak jangan harap HP. Kalau megangnya gini masih mending bu. Yang mengkhawatirkan itu kalau megangnya begini bu. Ngapain ini? Bagian yang jawab anaknya. Oh, azan Pak, iya saya tanggung. Mati ya ibu ribut sih. Gamenya kalah. Jadi butuh peran serta ibu-ibu. Kalau sudah waktunya azan, bapak-bapak belum berangkat, usir, ya. Kalau bapak-bapak jawab lagi alangan bu, alangan itu, jangan percaya bu, bohong. Kalau bapak-bapak bilang lagi alangan, bohong. Bagi laki-laki tidak ada yang bisa menstop melakukan sholat wajib. Kalau ibu-ibu ada, bu sholat, pray, ya kan? Enak ibu-ibu ini, bu sholat, pray kok orang minggu, wah bahaya namanya orang minggu. Ngapusi, cek Pak. Kalau ada ibu yang praynya sampai 2 minggu, cek. Biar rumah saku 5 dino, jadi 2 minggu gitu. Wah, sing susah kan bapak-bapak kalau ibu praynya kelamaan ya. Susu emang tak bu, dan wong bar orang percaya telah ibu. Wah repot kan, kekiran praynya mbok nih kan gitu ya. Nah jadi begitu. Sholat ini shortcut Bapak Ibu ya, pintu yang paling ringkas bagi kita untuk menuju ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka momen Isra Mi'raj ini mari jadikan satu momen, satu peristiwa kita untuk terus memperbaiki diri kita melalui sholat. Kalau sholatnya baik, insya Allah yang lain akan mengikuti. Tapi saya belum bisa baca Quran Pak, yang bisanya apa? Saya bisanya kolhu ya nggak apa-apa ya, kolhu terus, ya nggak apa-apa. Memang boleh Pak? Boleh, sangat boleh. Dan ini ada dasarnya. Dulu ada para sahabat, ada sahabat itu yang kalau sholat selalu pakai kulhu. Akhirnya dilaporkan ke Rasulullah, ya Rasul, ini kalau sholat pakai kulhu terus. Benar kamu sholat pakai kulhu? Ya Rasul. Kenapa kamu pakai kulhu terus? Karena saya senang surat ini ya Rasul. Surat ini, kulhu ini hanya menceritakan keagungan Allah, kebesaran Allah. Dia nggak menceritakan kebutuhan manusia, dia nggak menceritakan yang aneh-aneh. Pokoknya semua tentang kebesaran Allah. Apakah Rasul marah? Tidak. Apa jawab Rasul kemudian? Allah mencintaimu karena engkau mencintai kulhu. Nah, jadi bapak-bapak dan juga ibu-ibu sekarang harus bangga. Alhamdulillah, aku sholatnya kulhu terus, ya, nggak apa-apa. Ya, sekarang kulhu. Besok karena mungkin bosen gitu ya, mudah satu lagi apa al-falaq, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, muter terus rampung-rampung. Dadi akeh men ayate gitu. Berarti salah, ya udah nanti dipelajari lagi. Bisanya kulhu enggak apa-apa. Bisanya Anas baca Anas gitu ya.
bisanya Al-Baqarah, baca Al-Baqarah. Itu nggak apa-apa. Karena nanti kalau sudah kulino itu bahasa Indonesianya apa ya? Kulina. Iya, seperti itu gitu. Kan banyak Pak ya, tidak bisa baca Quran tapi hafal Yasin. Bukan Pak Yasin ini ya, surat Yasin maksudnya gitu. Ada orang nggak bisa baca Quran, nggak bisa Arab tapi hafal Yasin. Apa rahasianya? Karena rajin Yasinan. Tiap malam Jumat di ujung Yasin kata hafal surat Yasin padahal nggak bisa baca Quran. Oh, itu kan hebat ya, modal dengerin dan rajin hafal surat Yasin. Itu karena terbiasa tadi, karena kulina tadi. Nah kan tinggal sekarang PR-nya Majelis Taklim ini, Yasin sudah terbiasa hafal semua, ganti suratnya. Apa suratnya? Al-Waqi'ah, gitu. Wah, yuk, biasanya Yasinan karena sudah hafal semua jamaahnya, kita ganti ya Al-Waqi'ahan, bukan Yasinan lagi. Al-Waqi'ahan nanti hafal semua. Masya Allah. Besok lagi kalau hafal ganti lagi. Kita ngapain lagi Ustazah? Al-Baqarahan. Wah, ingat? Mantap lagi tuh. Karena sering Al-Baqarahan akhirnya hafal Al-Baqarah. Saya hafal Al-Baqarah Alif Lam Mim. Ya, hafal satu ayat enggak apa-apa, gitu. Itu boleh Pak buat sholat? Boleh. Begitu jadi imam langsung Allahu Akbar. Setelah selesai Fatihah, waladhdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Makmume gerundel. Wah, kujur iki Al-Baqarah iki. Oh, sambat ya, siap-siap suwi ya. Begitu Alif Lam Mim. Allahu Akbar. Wah, ternyata rukuk itu. Alhamdulillah, enggak jadi lama. Enggak apa-apa. Oh, bisanya baru itu masa dipaksa ya. Nah, nanti ada lagi Alif Lam Ra. Enggak apa-apa, bisanya itu kan. Atau Yasin yang awal tadi. Yasin. Allahu Akbar. Ya enggak apa-apa gitu. Bisanya begitu. Ya, lama-lama nambah. Jadi itu hadirin yang dirahmati Allah, momen Isra Mi'raj sekali lagi kita jadikan bagi diri kita pengingat untuk senantiasa memperbaiki dan membaguskan kembali sholat kita. Kemudian yang kedua juga mari jadikan anak-anak kita, keluarga kita dengan momen Isra Mi'raj ini untuk kembali mengulang bagaimana peristiwa ini sangat luar biasa untuk menguatkan iman kita. Kalau berbicara mengenai apa yang terjadi pada Rasulullah, pokoknya iman dulu, percaya dulu, jangan main logika, nggak nyambung. Nanti kalau main logika itu kita malah bisa jadi kesasar. Kita diceritakan tentang hari akhir, percaya saja bahwa hari akhir itu ada. Kita diceritakan tentang alam barzah, alam kubur, percaya saja. Ya, jangan main logika. Nanti ada orang yang ngomong tentang alam barzah, alam kubur, malah dibantah. Emang kowe pernah rono kok cerita-cerita? Wah, repot kan? Ya, ada, pasti ada. Pokoknya iman dulu. Nanti akan ketemu jawabannya kalau kita sudah beriman. Begitulah dengan surga neraka. Begitulah dengan hal-hal yang lainnya. Pokoknya percaya dulu, iman dulu, pun demikian dengan Isra Mi'raj. Semoga dengan peringatan ini sekali lagi Allah bukakan hati kita, Allah tambahkan iman kita, Allah berkah hidup kita, sehingga keluarga kita sama-sama dengan diri kita menjadi hamba-hamba Allah yang saleh-salehah, dimudahkan segala urusan, dan kemudian kelak kita mendapatkan berkah dan juga mendapatkan pembelaan dari Rasulullah Muhammad SAW. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi wa kullu amalin salih al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. له الفاتحة. أشهد أن لا إله إلا الله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Ada baiknya semuanya datang dari Allah, dan ada kurangnya dan kesalahan semata-mata karena kesalahan saya pribadi. Saya akhiri akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.